Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Eli. Nama saya Aryo Ramadhani Wicaksono, absen 10 dari kelas 11 MIPA 1. Dan hari ini saya ingin mempresentasikan beberapa materi bahasa Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proposal. Yang kedua, tentang karya ilmiah. Yang ketiga, resensi. Dan yang terakhir adalah drama. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, proposal. Apa sih proposal itu? Jadi proposal adalah rancangan kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan, yang bertujuan untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi dengan proposal, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca, sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan proposal. Selanjutnya ialah unsur-unsur proposal. Apa aja sih unsur-unsur proposal? Jadi yang pertama adalah nama kegiatan, yang kedua ada pendahuluan, yang itu latar belakang masalah, dan ketiga ada tujuan, keempat sasaran, 5 jadwal, keenam susunan acara, ketujuh kepanitiaan, kedelapan anggaran, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya struktur proposal. Unsur-unsur dan struktur proposal tuh hampir sama ya, nggak ada bedanya. Jadi pertama ada pendahuluan, yang kedua masalah atau perumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat sasaran, dan yang kelima pelaksanaan atau teknik pelaksanaan, keenam jadwal pelaksanaan, dan ketujuh anggaran, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya adalah menganalisis isi proposal. Proposal dibagi ke dalam 4 jenis, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok atau perseorangan. Dan yang kedua ada proposal proyek. Proposal proyek adalah proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana dalam usaha atau komersil. Yang ketiga ada komersi penelitian. Komersi penelitian adalah proposal yang sering digunakan pada bidang akademisi seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan. Selanjutnya menganalisis kebahasan teks proposal. Yang pertama adalah pernyataan argumentatif. Jadi pernyataan argumentatif adalah kalimat atau pernyataan yang mengungkapkan ide, gagasan, pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Yang kedua adalah pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif adalah sebuah kalimat yang berisi imbauan atau ajakan secara halus agar si pembaca mau atau bersedia mengikuti kemauan yang disampaikan oleh penulis kalimat tersebut. Yang ketiga, penggunaan istilah. Proposal yang baik selain harus didukung oleh pemakaian kata yang benar dan baik, juga harus didukung oleh pemakaian istilah yang tepat. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Dan yang terakhir adalah kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Selanjutnya adalah menyusun proposal karya ilmiah dan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Proposal harus dibuat secara baik dan jelas sehingga mampu menjadi pegangan selama kegiatan berlangsung. Ada beberapa langkah yang dapat kita tempuh untuk menyusun proposal. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi. Yang kedua, membaca literatur. Yang ketiga, mengembangkan hasil temuan dalam bentuk proposal. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Jadi karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk melakukan pemecahan masalah melalui landasan teori dan juga langkah-langkah ilmiah di dalamnya. Umumnya, karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan juga solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Karya ilmiah yang baik adalah tulisan yang mengikuti tata cara pembuatan dan penelitian yang baik dan benar. Dengan begitu, hasilnya juga akan sangat memuaskan dan dapat memberikan berbagai kepuasan bagi peneliti dan para penikmat karya tulis tersebut. Adapun ciri-ciri karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa baku yang tercermin dalam pilihan kata dan kalimat efektif dengan struktur yang baku. Dan yang kedua, ada tulisan yang dibuat mengacu pada teori. Yang ketiga, bersifat objektif dan logis. Dan yang keempat adalah disusun secara sistematis sesuai prosedur yang ada. Selanjutnya adalah secara umum bentuk penyajian karya ilmiah terbagi dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, semi formal, dan formal.
Yang pertama, karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Yang kedua adalah karya ilmiah formal. Karya ilmiah formal adalah karya ilmiah yang memenuhi semua persyaratan, nadanya bersifat personal dan materinya disajikan dalam suatu pola struktur seperti yang terdapat dalam buku-buku. Yang ketiga adalah karya ilmiah semi formal. Karya ilmiah semi formal adalah suatu karya ilmiah yang hanya terdiri dari beberapa unsur dalam penulisan karya ilmiah formal. Selanjutnya adalah merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan laporan dari hasil kegiatan ilmiah, bisa berupa hasil penelitian maupun kaji literatur. Tulisan dalam karya ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Salah satu contoh karya ilmiah yaitu adalah makalah. Makalah dapat Anda sampaikan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Makalah yang disampaikan secara lisan biasanya disajikan sebagai penjelas atau proses penelitian dan kalimat sederhana. Kalimat tersebut harus mudah dipahami, termasuk kalimat-kalimat yang ada dalam makalah tertulis. Makalah dapat Anda sampaikan secara lisan dalam forum diskusi. Agar diskusi tersebut lancar dan mudah dipahami peserta diskusi, Anda perlu mempersiapkannya sebaik mungkin. Langkah-langkah berikut untuk mempresentasikan makalah dengan baik. Yang pertama adalah menuliskan pokok-pokok makalah. Yang kedua, meringkas makalah dengan kalimat yang runtut dan efektif. Yang ketiga, mempresentasikan atau menyajikan ringkasan makalah dengan kalimat yang runtut, jelas, dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah menganalisis sistematika dan kebahasan karya ilmiah. Yang pertama, menganalisis sistematika karya ilmiah. Secara umum, sebuah karya ilmiah terdiri atas dua bagian utama sebagai berikut. Yang pertama adalah ada bagian tubuh yang tersusun atas pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Selanjutnya adalah bagian pelengkap yang tersusun atas judul, kata pengantar, daftar pustaka, dan daftar isi. Selanjutnya menganalisis kebahasan karya ilmiah. Berikut ciri-ciri bahasa keilmuan sebagai media karya ilmiah. Yang pertama reproduktif, yang kedua tidak ambigu, yang ketiga tidak emotif, yang keempat menggunakan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Yang kelima menggunakan istilah keilmuan, yang keenam bersifat denotatif, yang ketujuh rasional, dan kedelapan menggunakan kalimat efektif. Menginstruksi karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Suatu karya ilmiah haruslah memenuhi kaidah berikut. Yang pertama, penyebutan sumber yang jelas, yang artinya jika suatu peneliti mengutip pernyataan ataupun hasil penelitian orang lain, maka haruslah disebutkan sumber kutipan tersebut. Yang kedua, memenuhi kaidah penulisan frasa, kata, dan kalimat yang sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Karya ilmiah haruslah menggunakan bahasa keilmuan, yaitu suatu ragam bahasa yang digunakan dalam suatu bidang ilmu tertentu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menyusun karya ilmiah adalah: yang pertama, tentukanlah topik karya tulis. Yang kedua, rumuskanlah judul karya tulis. Yang ketiga, buatlah kerangka tulisan. Yang keempat, kumpulkan data tulisan. Yang kelima, pengembangan kerangka menjadi tulisan utuh dan lengkap. Selanjutnya kita akan berlanjut ke materi berikutnya, yaitu resensi. Resensi adalah sebuah tulisan yang berbentuk ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya. Tujuan dari resensi adalah dasarnya untuk mengulas, menilai, menganalisis, ataupun mengapresiasi sebuah karya. Berikut unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi. Yang pertama adalah judul, yang kedua identitas atau data buku, yang ketiga isi resensi, yang keempat penutup dan kesimpulan. Selanjutnya menyusun resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa resensi. Sasaran-sasaran dalam menilai buku, yang pertama adalah latar belakang, jenis buku, keunggulan buku. Yang ada 4 hal yang dibahas dalam keunggulan buku sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi, isi, bahasa, dan perwajahan dan tata letak buku. Yang keempat adalah kelemahan buku. Yang kelima, nilai buku. Selanjutnya menganalisis kebahasan resensi. Yang pertama, menggunakan pernyataan saran atau persuasif atau kata-kata opini. Yang kedua, menggunakan konjungsi internal dan konjungsi eksternal. Yang ketiga, menggunakan ungkapan perbandingan atau persamaan atau perbedaan. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Yang terakhir, menggunakan ungkapan perbandingan. Mengonstruksi resensi dari buku, kumpulan cerpen, atau novel. Yang pertama, kemampuan analisis. Kemampuan analisis berkaitan dengan kemampuan menganalisis unsur-unsur pembentuk karya cipta, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, kemampuan objektif, yang berkaitan dengan kemampuan menempatkan karya cipta sebagai karya yang baik atau buruk, atau aspek moral, layak atau tidak layak, aspek etika, serta benar atau salah, yaitu aspek keilmuan. Yang ketiga, kemampuan estetis. Kemampuan estetis berkaitan dengan kemampuan menangkap nilai-nilai yang tertuang dalam karya cipta, seperti humanis, estetis, moral, dan maupun religius.
Hal-hal yang perlu diulas dalam resensi, yang pertama adalah judul resensi, identitas buku, riwayat kepengarangan, ikhtisar atau sinopsis, kelima kelemahan dan keunggulan buku, yang keenam gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam buku, yang ketujuh kesimpulan resensi. Resensi dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan memahami isi buku yang akan diresensi. Yang kedua, menyampaikan atau menyajikan fisik buku tersebut. Yang ketiga, menggambarkan isi buku secara keseluruhan bab per bab. Keempat, membahas atau mengkritik fisik buku tersebut. Yang kelima, memberikan pendapat tentang keunggulan dan kelemahan isi buku. Dan yang terakhir adalah mengajak membaca untuk membaca buku tersebut beserta manfaat yang akan didapatkannya. Selanjutnya kita akan membahas ke materi yang terakhir, yaitu drama. Secara umum, drama adalah suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud dipertujukan oleh aktor. Pementasan drama dikenal dengan istilah teater. Drama juga bisa dikatakan sebagai cerita dalam naskah yang diperagakan dalam panggung. Drama adalah karya yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia dalam tingkah laku yang dipentaskan dalam beberapa babak. Drama merupakan genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kekuatan drama selain dari para tokoh dan wataknya juga dari alur ceritanya. Alur cerita yang akrab dengan masyarakat atau mudah dipahami pembacanya atau menontonnya, maka drama tersebut dapat diterima dengan baik oleh para penikmatnya. Jenis-jenis drama, ada 3 jenis drama, itu berdasarkan penyajian kisah drama, berdasarkan sarana pementasannya, dan berdasarkan keberadaan naskah drama. Yang pertama adalah berdasarkan penyajian kisah drama yang terbagi menjadi 8, yaitu tragedi, komedi, tragikomedi, opera, melodrama, farse, tablo, dan sendera tari. Yang kedua adalah berdasarkan sarana pementasan drama yang terbagi menjadi 6, yaitu drama panggung, drama televisi, drama radio, drama film, drama wayang, dan drama boneka. Selanjutnya adalah berdasarkan keberadaan naskah drama yang terbagi menjadi 2, yaitu drama tradisional. Drama tradisional adalah drama yang pada umumnya menceritakan tentang kesaktian, kehidupan istana atau kerajaan, kehidupan dewi-dewi, kejadian luar biasa, dan lain-lain. Pada umumnya drama ini dipentaskan tidak menggunakan naskah. Yang kedua adalah drama modern. Drama ini memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang umumnya bertema kehidupan manusia sehari-hari. Pada umumnya drama ini dipentaskan dengan menggunakan naskah. Selanjutnya adalah struktur drama. Yang pertama ada prolog, yaitu kata pendahuluan sebagai pengantar untuk memberikan gambaran umum tentang pelaku, konflik, atau hal yang terjadi dalam drama. Yang kedua adalah dialog, percakapan antara 2 orang atau lebih. Dialog merupakan hal yang penting dalam drama, karena dalam drama harus ada penjiwaan emosi dan juga dialog disampaikan dengan pengucapan kata serta volume suara yang jelas. Yang terakhir ada epilog. Epilog merupakan kata penutup yang mengakhiri suatu pementasan drama. Selanjutnya adalah unsur-unsur drama. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan dari dalam drama yang akan dimainkan. Yang kedua alur, jalan cerita. Yang ketiga tokoh, pemain atau pemeran dari cerita drama. Watak. Yang keempat ada watak, adalah sifat yang harus diperankan oleh para pemain. Yang kelima adalah latar, dapat berupa latar tempat, latar suasana, dan latar waktu yang diceritakan dalam drama. Dan yang terakhir adalah amanat, pesan pengarang melalui cerita yang ditampilkan oleh para pemain untuk para penonton. Mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama secara lisan. Yang dapat dilakukan adalah hal yang Anda dapat lakukan dalam menulis naskah drama berdasarkan karya sastra lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca karya sastra. Yang kedua menentukan topik dan inti cerita. Ketiga mengidentifikasi tokoh dan perwatakannya serta latar dalam karya tersebut. Yang keempat menggolongkan dialog disesuaikan dengan tokoh yang berbicara. Yang kelima menyusun dialog berdasarkan konflik yang terjadi antar tokoh. Yang keenam memberikan petunjuk kelakuan pada setiap adegan. Beberapa langkah menulis naskah drama berdasarkan peristiwa nyata sebagai berikut. Yang pertama menentukan peristiwa yang menarik. Itu peristiwa yang memberikan kesan yang mendalam. Yang kedua memilih dan menentukan tema. Yang ketiga memilih judul dan membuat kata pembuka. Yang keempat membuat kerangka dan memasukkan konflik. Yang kelima menentukan pelaku atau tokoh. Yang keenam menyusun jalinan cerita yang mengandung perkenalan tokoh dengan konflik dan penyelesaiannya. Yang terakhir menyusun kramagung dan wawancara. Selanjutnya menganalisis isi dan kebahasan dalam drama. Menganalisis isi dalam drama dapat dilakukan mencari unsur-unsur dalam drama yang terdapat dalam drama. Langkah-langkah untuk menganalisis drama yaitu membaca dan seksama drama, menganalisis unsur intrinsik drama, mencantumkan bukti-bukti tekstual dan dari setiap unsur intrinsik. Yang kedua menganalisis kebahasan dalam drama. Yang pertama adalah kalimat langsung, kedua kalimat ganti, yang
terdiri dari kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Yang ketiga kalimat seru, yang keempat kata sifat, yang kelima kata kerja, dan terakhir konjungsi kronologis. Selanjutnya mendemonstrasikan naskah drama yang dengan memperlihatkan isi dan kebahasan. Pertama gerak-gerik atau gestur, yang kedua mimik atau ekspresi, yang ketiga intonasi, yang keempat lafal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memerankan naskah drama. Yang pertama, tiap-tiap kata harus diucapkan dengan jelas. Yang kedua, tekanan keras lembutnya pengucapan. Yang ketiga, tekanan tinggi rendahnya pengucapan suatu kata dalam kalimat. Yang keempat, tekanan cepat lambatnya pengucapan suatu kata dalam kalimat. Yang kelima, menunjukkan gerakan tubuh atau gerak-gerik dan mimik yang sesuai dengan karakter atau watak tokoh yang diperankan. Yang keenam, watak tokoh dalam drama terlihat dalam percakapan antar tokoh. Selanjutnya adalah menyusun ulasan buku fiksi yang dibaca. Untuk menyusun ulasan buku fiksi, Anda dapat melakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca buku secara keseluruhan dan memahami isi buku secara cermat. Yang kedua, menandai atau membuat catatan singkat mengenai bagian-bagian penting. Yang ketiga, memaparkan keunikan buku. Yang keempat, merumuskan tema buku yang menjadi sentral pokok. Yang kelima, mengungkapkan kritik dari isi buku yang dibahas. Yang keenam, memberikan ulasan singkat serta menunjukkan kelemahan dan kelebihan buku tersebut. Yang ketujuh, memberikan saran kepada pembaca mengenai buku tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau perkataan, mohon dimaafkan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.